Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru Penggerak. Saya Nur Saidah, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Dalam video ini akan memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 koneksi antar materi. Pendidikan dan pengajaran tidaklah sama. Pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Sedangkan pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak agar ia mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan menciptakan ruang bagi murid untuk bertumbuh secara utuh agar mampu memuliakan dirinya dan orang lain serta menjadi mandiri. Sebelum mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pelajaran saja. Saya menganggap ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan biasanya saya hanya melihat nilai dari aspek kognitif saja, misalnya saat mereka melaksanakan tugas atau nilai harian. Jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Selain itu, saya juga beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher center. Sebelumnya, saya juga tidak mempedulikan apakah murid sudah benar-benar paham tentang apa yang saya ajarkan atau yang saya jelaskan. Karena fokus utama saya adalah lebih kepada ketercapaian materi. Saya pun hanya minta siswa menghafal materi yang saya ajarkan, tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dapat dipahami dengan sepenuhnya. Sehingga saya pun sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah saya mempelajari modul 1.1 ini tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan yang saya lakukan selama ini tidaklah tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh. Tidak hanya aspek kognitif saja, namun juga aspek afektif, psikomotor, spiritual, serta sosial dan budaya. Murid bukan menjadi objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran. Artinya, murid memiliki kebebasan berekspresi, mengungkapkan pendapat, dan berkreasi. Guru seharusnya sebagai fasilitator pembelajaran. Guru juga harus ikhlas, penuh kesabaran dengan segala ketulusan hati, agar terwujud pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada murid. Selain itu, saya juga harus mempelajari karakteristik murid karena setiap anak dilahirkan dengan karakter yang berbeda-beda, serta memberikan kesempatan kepada murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya. Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas antara lain merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Berikutnya, saya juga akan menerapkan pembelajaran abad 21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi dengan berpegang teguh dengan konsep pembelajaran yang merdekakan anak. Dan pembelajaran tidak lagi menuntut tetapi menuntun. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid. Berusaha menjadi teladan yang baik pada murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Selanjutnya, saya juga harus mengenali karakter dan latar belakang murid dengan menjalin komunikasi yang baik. Semoga video ini menginspirasi bagi Bapak Ibu pejuang pendidikan. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.